It's time to focus on the things you need, the things you deserve. You deserve a healthy body. Supplements that get you moving and keep you moving. That make you feel good, look good, do good. And they shouldn't contain GMOs, artificial ingredients, or heavy metals, ever. Supplements that are clinically studied, use proven absorption technologies, are designed by scientists, and are ethically sourced and produced. Supplements with everything you need, nothing you don't. You deserve a company that you can trust, that's dedicated to safe manufacturing practices and third-party testing, that ensures the highest quality of effectiveness from extraction of ingredients all the way to the composition of the packaging. Wait a second. You deserve to see the process. You deserve a company led by a CEO with a deep belief in the power of people, dedicated to inspiring entrepreneurs to achieve success. A company with a phytonutrient chemist and expert on natural molecules who is obsessed with human health and has your best interest in mind to design its products. A board comprised of talented doctors from around the world. You deserve to be surrounded by people you trust and look up to. Empowered ambassadors that inspire wellness every day. Leaders who are rooting for you to be the best version of yourself. A community that works hard and plays hard. You deserve to experience adventures that take you around the world. And you deserve to be recognized for your hard work. It's time to get what you deserve. It's time to shift your focus. 3. Halo, halo, halo. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun Anda berada saat ini. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Steven Bryan dari Jakarta, Indonesia, dan saya akan membawakan Empowerment Wednesday pada malam hari ini. Di Jakarta sudah malam, sudah pukul 8 malam. Tetapi semangat pagi untuk kita semua. Jadi di Tree ini, meskipun pagi, siang, sore, ataupun malam, kita selalu harus semangat pagi. Kenapa? Karena setiap pagi kita tentunya pasti semangat untuk melakukan aktivitas di sepanjang hari itu. So, mulai sekarang kita harus selalu semangat pagi. Nah, jadi malam ini Steven akan membawakan topik yang menurut Steven begitu penting ya untuk kita lakukan di bisnis jaringan atau Tree International. Nah, tetapi sebelum itu ya, sebelum Steven mau berbagi nih tentang Empowerment Wednesday malam ini, Steven mau menceritakan dulu ya latar belakang Steven secara singkat kenapa Steven bergabung di bisnis Tree. Nah, di tahun 2023, Steven diperkenalkan oleh seorang mentor Steven dan partner bisnis Steven yang luar biasa, Ariga Wibisana. Kita diperkenalkan oleh seseorang yang luar biasa, namanya Ibu Jenny Prasetyo. Beliau yang memperkenalkan kita kepada peluang bisnis ini di tahun 2023, Proactive Wellness tanpa tahu company-nya apa, tanpa tahu produknya seperti apa, tetapi kita yakin, kita percaya bahwa jika kita dimentorin oleh beliau, pasti akan besar banget untuk next-nya. Dan si Tri International berkembang secara pesat di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, oleh sebab itu, awalnya kita yakin, kita percaya, kita harus memiliki pola pikir, percaya dan yakin 100% bahwa apa yang kita kerjakan saat ini dapat mencapai kesuksesan. Nah, langsung saja Steven share screen ya. Sebentar. Oke. Oke. Nah, pas banget dengan
bahan yang Stephen mau bawakan di malam hari ini. Stephen beri judul Success is a Mind Game. Kenapa Stephen memberikan judul ini Success is a Mind Game dalam bahasa Indonesia? Kesuksesan adalah permainan pikiran. Karena dalam mencapai kesuksesan, baik dalam bisnis kah, dalam pekerjaan kah, ataupun dalam kehidupan pribadi kita masing-masing, keluarga, ya, pertemanan, persahabatan, persaudaraan, itu sangat dipengaruhi sekali oleh pola pikir dan keyakinan kita sebagai individu, sebagai manusia. Oleh sebab itu, untuk mengatasi segala rintangan, untuk segala hambatan, atau untuk mencapai tujuan yang kita sebut dengan kesuksesan, itu tidak hanya memerlukan tindakan fisik. Of course, jika kita ingin sukses, kita harus perlu tindakan fisik seperti one-on-one, event to event, datang ke event demi event. Tetapi jika kita datang ke event setiap hari, misalkan di kantor, setiap hari kita datang, tetapi kita tidak punya pola pikir yang positif, pola pikir yang yakin bahwa kita bisa sukses di bisnis yang sedang kita jalankan, itu akan sia-sia saja. So that's why bukan hanya perlu tindakan fisik, tetapi kita juga harus memiliki pendekatan secara mental. Kita harus memiliki mental yang kuat di dalam diri kita masing-masing untuk dapat mencapai kesuksesan tersebut. Nah, Stephen mulai dengan slide yang pertama ya. Konsepnya seperti apa sih permainan pikiran tersebut? Jadi Stephen membagikan beberapa poin dari judul yang Stephen bawakan pada malam hari ini ya. Poin pertama yaitu mindset matters. Ya, pola pikir itu sangat penting sekali karena itu yang menentukan kesuksesan kita kelak. Pola pikir yang positif, gigih, dan tangguh dapat membantu kita untuk mengatasi rintangan. Dan pola pikir yang positif itu dapat membuat kita tetap termotivasi dan tetap bertahan di dalam situasi, kondisi apapun juga. Karena di dalam bisnis, di dalam apapun yang kita kerjakan, pasti ada ups and down, ups and down. Betul ya? Kalau kita memiliki pola pikir yang negatif, ketika kita berada di suatu situasi atau kondisi yang biasa kita sebut down atau sedang mengalami kemunduran atau penurunan, kita pasti akan terhempas dengan sangat mudah. Tetapi kalau kita tetap memiliki pola pikir yang positif, gigih, dan tangguh, so mindset kita akan berkembang, bertumbuh, dan berbuah. Dan kita tidak akan peduli terhadap hambatan atau rintangan yang mengombang-ambingkan apa yang kita kerjakan saat ini. Karena kita tetap fokus kepada pola pikir kita, yaitu pola pikir yang positif. Yang kedua adalah inner dialogue atau dialog batin. Nah, pikiran dan keyakinan yang kita miliki tentang diri kita sendiri, kemampuan kita, dan potensi kita dapat mempengaruhi kinerja dan kesuksesan kita secara signifikan. Nah, that's why ketika kita ingin menjalankan sebuah bisnis, contohnya kita ingin menjalankan bisnis tree, kita harus memiliki keyakinan dulu. Kita tidak boleh FOMO. Kita tidak boleh ikut-ikutan, kamu ikut, aku ikutlah, tanpa tahu sistem bisnis seperti apa, tanpa tahu produknya seperti apa, tanpa tahu knowledge bisnis, latar belakang bisnis itu seperti apa, tapi kita hanya ikut-ikutan atau FOMO-FOMOan, dan berikutnya kita menjadi ogah-ogahan dan mundur. No,
kita harus memiliki keyakinan terlebih dahulu ketika kita mengambil keputusan untuk menjalankan bisnis tersebut gitu loh. Ya. Karena kalau kita memiliki keyakinan terlebih dahulu, seperti gambar yang kita lihat, I can do it, ya. Saya bisa melakukannya. So, otomatis potensi di dalam diri kita akan terbentuk, akan tercipta untuk bekerja sama dengan keyakinan kita menjalankan bisnis yang kita jalankan. Dan di kemudian hari akan berjalan dengan lancar dan sukses gitu loh. Ya. So, keyakinan itu sangat penting. Kita harus believe terhadap apa yang kita kerjakan. Kalau kita tidak believe terhadap apa yang kita kerjakan atau apa yang kita jalankan, bagaimana kita bisa membuat relasi-relasi kita menjadi belief juga terhadap bisnis tersebut gitu loh. Ya, kita harus believe terhadap bisnisnya, kita harus love with the products, kita harus sharing kepada relasi-relasi kita, keluarga kita, kerabat kita, seperti kita mencintai banget apa yang sedang kita kerjakan saat ini, gitu loh. Nah, di poin yang ketiga ada mental obstacles. Di Indonesia kan kendala mental. Mengidentifikasi dan mengatasi keyakinan, ketakutan, dan kecemasan yang membatasi diri dapat menjadi hal yang penting untuk membuka kesuksesan. Of course, we are human. Kita adalah manusia. Kita pasti sering dihantui oleh keraguan, ketakutan, dan kecemasan ketika kita menjalankan sebuah bisnis. Contohnya di bisnis tree. Pasti kita ketika kita prospek ke relasi kita dan beberapa relasi kita menolak kita, ya, kita langsung ragu, kita langsung cemas, kita langsung down. That's the part of human being, ya. Itu manusia, ya. Saya pun juga pernah berada di fase tersebut, di fase down ketika saya ditolak, 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 dan ditolak, kemudian saya down. Nah, that's why kita beruntung banget di Tree kita memiliki leaders-leaders yang sudah paham betul terhadap asam garam di bisnis jaringan di Tree International. Ya, ketika kita ragu, ketika down, siapa yang kita cari? Of course, our leaders. Of course, our upline gitu loh, ya. Yang sudah mengertilah cara memberikan solusi, bagaimana cara handling objection dan lain sebagainya, komplainan dan lain sebagainya gitu loh, ya. Kalau kita hanya ragu sendiri, takut sendiri, cemas sendiri tanpa meminta bantuan, akan terhempas dengan sendirinya. Trust me, Anda akan mundur secara teratur, bahkan mundur secara cepat karena tidak ada yang bisa Anda curahkan gitu loh. Nah, di sini kita beruntung banget di Tree, kita memiliki sistem teamwork yang begitu luar biasa banget. Kita sangat sangat membantu sekali satu sama yang lain karena kita ingin menjadikan komunitas ini sama-sama sukses bareng, sama-sama sehat bareng, ya kan? Jadi kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu lagi. Karena keraguan itulah, kecemasan itulah, ketakutan itulah yang akan membatasi diri kita untuk membuka peluang untuk menuju kesuksesan. Ya. Nah, di poin yang berikutnya adalah motivation and drive. Motivasi dan dorongan. Nah, dorongan internal yang kuat yang didorong oleh pola pikir positif dan tujuan yang jelas sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Nah, seperti yang saya pernah share kepada Anda di empowerment waktu itu sebelum itu ya. Jadi ketika kita mengambil keputusan untuk menjalankan sebuah bisnis jaringan, untuk menjalankan Tree International, pertama-tama apa yang kita lakukan? Kita ambil note kosong, kita tulis di note tersebut goal-goal kita, tujuan-tujuan apa yang ingin kita capai di Business Tree.
Apa sih yang ingin kita capai? Apakah kita ingin jalan-jalan gratis? Apakah kita ingin memiliki passive income? Apakah kita ingin memiliki time freedom? Apakah kita ingin membangun komunitas yang sehat dan positif? Banyak sekali goal-goal yang ingin kita capai pada sebuah pekerjaan, pada sebuah bisnis, pada sebuah usaha, ya. Karena kalau ketika kita menjalankan bisnis tanpa ada goals, tanpa ada tujuan hidup, so what's for? Buat apa gitu loh. Jadi hanya sebagai rutinitas pagi, siang, sore, malam kerja, bangun kerja tidur, repeat, 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 tapi tanpa ada goal ke depannya mau Anda seperti apa. So, ketika Anda menjalankan sebuah bisnis, pekerjaan, atau apapun itu, Anda harus memiliki goal yang kuat, motivasi diri Anda untuk mencapai goal tersebut. Dan apa gunanya goals, apa gunanya pencapaian tujuan hidup ketika kita diombang-ambingkan oleh hambatan atau rintangan dalam bisnis, pasti dong seperti yang tadi saya katakan ya, di dalam bisnis pasti ada ups and down. Ups and down itu tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Dari down bisa menjadi up lagi. Itu tergantung dengan cara kita menyikapinya. Kalau down Anda down ya sudah, empaslah, hilang sudah, pupus harapan tersebut. Tetapi bagaimana cara Anda tetap memiliki pola pikir positif dan move forward to your future, goal inilah ya. Ketika kita memiliki hambatan, ketika kita memiliki rintangan dalam bisnis yang sedang kita kerjakan, kalau kita tetap stick to our goals, itu akan tetap memotivasi kita untuk terus maju dan bukan mundur. So that's why goal ini sangat penting banget. Mungkin sepele, hanya menulis di note, tulis, 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 nomor satu mau apa, nomor dua mau apa, nomor tiga mau apa. Tapi hal yang sepele itu dapat menuntun Anda kepada kesuksesan, kepada pencapaian terhadap apa yang Anda tulis saat itu, gitu loh. Ya, jadi goal ini bertujuan untuk memotivasi kita untuk tetap move forward. So stick out to our goals. Nah, di poin yang kelima atau poin yang terakhir ada emotional regulation, pengaturan emosi. Nah, ini banget, ini manusia banget pada umumnya ya. Mengelola emosi terutama selama situasi yang menantang merupakan aspek kunci dari permainan mental untuk meraih kesuksesan. Apalagi di bisnis jaringan, di bisnis ya manusia, kita berhubungan dengan manusia. Bisnis ini adalah berhubungan dengan orang banyak. Kita akan membangun tim dan membuat tim kita semakin berkembang, berkembang, berkembang dan berkembang, ya kan? Dan meluas sampai ke seluruh belahan dunia. Betul gak sih? Makanya ini disebut bisnis jaringan. But di bisnis jaringan kita akan bertemu dengan orang-orang, dengan tim-tim yang memiliki 1.000 macam, berjuta-juta macam kelakuan, berjuta-juta macam attitude, ya kan? Yang mana kita tidak bisa mengontrol mereka, ya. Mereka memiliki attitude berbeda-beda. Mereka memiliki sifat dan sikap yang berbeda-beda. So, kita sebagai leaders, kita sebagai orang yang mengajak dia dan kita sebagai orang yang ingin mengembangkan tim kita menjadi berkembang, kita harus mengatur emosi kita dalam hal tersebut, ya. Karena kita akan mendapatkan komplainan demi komplainan lah contohnya, ya. Apalah, inilah, itulah. Kalau kita tidak bisa mengontrol emosi kita, so tim kita akan terpecah belah, ya. So di sini dibutuhkan orang-orang yang bijaksana, yang wise. Bukan emosi dibalas dengan emosi lagi. Itu akan mental, ya. Karena kita sebagai leaders, kita harus mencari solusi terhadap apa yang contohnya tim-tim kita komplainkan atau tim-tim kita
kumandangkan ke kita lah gitu loh ya. Jadi kita tidak boleh membalas mereka dengan emosi, tetapi kita harus membalas mereka dengan mencari solusi yang terbaik agar mereka tenang dan mereka feel safe about that ya. So, pengaturan emosi ini sangat penting banget sih. So, intinya kesuksesan adalah permainan pikiran yang menekankan kekuatan pikiran untuk mempengaruhi tindakan, pilihan, dan pada akhirnya hasil yang kita capai atau yang kita akan dapatkan. Dengan menumbuhkan pola pikir positif, mengelola pikiran dan emosi, serta mengembangkan kepercayaan diri, kita semua dapat menciptakan kehidupan yang positif dan tentu saja kesuksesan. So, poin yang penting adalah kita harus memiliki mindset pola pikir yang positif, pertama. Kedua, kita harus mengelola pikiran dan emosi kita. Dan yang terakhir, kita harus mengembangkan kepercayaan diri dan keyakinan 1000% bahwa kita bisa sukses dalam melakukan apa yang sedang kita kerjakan saat ini. Karena mindset ini sangat penting banget, trust me. Kita datang ke event demi event, tetapi mindset kita tidak believe terhadap apa yang kita kerjakan, hanya FOMO belaka, hanya ikut-ikutan saja, itu tidak akan mencapai kesuksesan, trust me. So, kita harus tanamkan dalam diri kita mulai sekarang pikiran yang yakin, yang tangguh, yang gigih, yang komitmen dan konsisten. Di bisnis jaringan itu akan berjalan, akan sukses kalau kita konsisten dan komitmen dalam menjalankan hal tersebut tanpa bisa diombang-ambingkan oleh aura-aura negatif di luar sana. Karena ketika kita menjalankan bisnis seperti ini, menjalankan bisnis jaringan atau networking bisnis, pasti akan ada pro dan kontra yang keluar masuk di dalam telinga kita. Betul ya? So, kalau kita memiliki pola pikir yang positif, kita memiliki goals yang jelas, so itu akan tetap termotivasi diri kita, pikiran kita untuk tetap maju ke depan, tidak melihat kanan, tidak melihat kiri, tetapi kita tetap maju ke depan untuk mencapai goals yang kita ingin capai. Yes. So, terima kasih untuk semua partisipan yang sudah ikut ambil bagian di dalam Empowerment Wednesday malam ini. Salam sukses untuk kita semua dan semangat pagi. Bye. All of us are looking for a life of meaning and significance. A life that makes a difference in the world. A life that truly matters. We believe this is found through the right people, platform, and purpose. We call this movement 3. It starts with giving people greater health through the power of our proactive wellness products. 3's innovative formulas deliver demonstrable results by maximizing bioavailability and cellular absorption, ensuring people everywhere can enjoy the nutrition they need to operate at their best. Building on our foundation of people-focused products, we provide a platform for unparalleled entrepreneurship and personal growth. 3 is there beside you every step of your journey towards building a business and a better life. Finally, we know that a sense of real purpose, the kind that moves hearts, minds, and mountains, comes through serving and elevating others. This philosophy is reflected in our caring community, which bring hope and life-saving help to people around the world. It's time to redefine what's possible and activate your full potential. It's time to live a life of purpose. It's time for 3.